Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dalam video ini akan membahas tentang teori Gestalt dalam mata kuliah teori BK. Mau tahu selengkapnya? Tonton terus ya. A. Pengertian teori Gestalt. Teori belajar Gestalt ini lahir di Jerman pada tahun 1912, dipelopori dan dikembangkan oleh Max Wertheimer yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Dari pengamatannya, ia menyesalkan metode menghafal di sekolah dan mendaki agar murid belajar dengan pengertian bukan hafalan akademis. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui keorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. B. Tokoh-tokoh teori Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Antara tahun 1910 sampai 1916, ia bekerja di Universitas Frankfurt, di mana ia bertemu dengan rekan-rekan pendiri aliran Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Bersama-sama dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka melakukan eksperimen yang akhirnya menularkan ide Gestalt. Tahun 1910, ia mengajar di Universitas of Warburg bersama dengan Kohler dan Koffka yang saat itu sudah menjadi asisten di sana. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. 2. Kurt Koffka. Koffka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar dokter oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Pada tahun 1910, ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohler. Bersama kedua orang ini, Koffka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Sumbangan Koffka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Koffka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. 3. Wolfgang Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler memperoleh gelar PhD pada tahun 1908 di bawah bimbingan Steenstrup di Berlin. Ia kemudian pergi ke Frankfurt. Saat bertugas sebagai asisten dari F. Sussman, ia bertemu dengan Wertheimer dan Koffka. Kohler berkarir mulai tahun 1913 sampai 1920. Ia bekerja sebagai direktur stasiun antropoid dari Akademi Ilmu-Ilmu Persia di Tenerife, di mana pernah melakukan penyelidikannya terhadap inteligensi kera. Hasil kajiannya ditulis dalam buku bertajuk The Mentality of Apes 1925. C. Teori belajar Gestalt. Yang pertama, belajar sebagai proses Reinforcement, artinya sesuatu yang diperkuat atau dipertahankan, atau sesuatu yang selalu diingat kembali. 2. Belajar sebagai proses pengamatan. Teori belajar ini menekankan bahwa sebagian besar teori belajar adalah meliputi perubahan dalam cara memandang dunia sekitar. 3. Belajar sebagai proses pengertian atau insting. Batasan belajar menurut pandang ini adalah bahwa belajar pada intinya berhubungan erat dengan seluruh pengertian manusia yang disebabkan oleh adanya interaksi antar individu dengan sekitarnya.
D. Hukum-hukum belajar Gestalt, yaitu insting. Artinya, dimengerti persoalan, dimengerti hubungan tertentu antar berbagai unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan memecahkan problem, bukan mengulang-ulang bahan yang dipelajari. E. Aplikasi teori belajar Gestalt. Yang pertama, belajar. Proses belajar adalah fenomena kognitif. Apabila individu mengalami proses belajar, terjadi reorganisasi dalam perseptual void-nya. Setelah proses belajar terjadi, seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap suatu problem. 2. Insting, yaitu pemecahan masalah secara jitu yang muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. 3. Memori, yaitu hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. F. Karakteristik teori Gestalt. Yang pertama, mempunyai hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, dan hukum kesamaan. Hukum keterdekatan yaitu hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Hukum ketertutupan yaitu hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Hukum kesamaan yaitu hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita mempersepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. 2. Proses pembelajaran secara terus-menerus dapat memperkuat jejak ingatan peserta didik. 3. Adanya pemahaman belajar insting. Insting adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam situasi permasalahan. G. Kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. A. Kelebihan teori Gestalt. Yang pertama, teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. 2. Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 3. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya sendiri. B. Kekurangan teori Gestalt. Yang pertama, menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan dan apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. 2. Siswa tidak dapat menemukan gaya belajar sendiri. 3. Kuantitas kognitif lebih ditekankan daripada kualitas. 4. Pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila siswa tidak mampu melihat situasi dengan tepat, maka masalah tidak dapat dipecahkan. Kesimpulan menurut teori Gestalt ini, belajar dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-bagian. Suatu keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan kata lain, bahwa belajar, siswa dapat menangkap makna dari hubungan antar bagian satu dengan bagian lainnya. Permulaan psikologi Gestalt bermula pada lapangan pengamatan atau persepsi dan mencapai sukses yang terbesar di dalam lapangan ini. Di samping itu, teori Gestalt sangat menekan insting. Teori ini berpandangan bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dilihat sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan yang membentuk suatu makna. Jadi, belajar harus dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan teori Gestalt, guru tidak memberikan potongan-potongan atau bagian-bagian bahan ajaran, tetapi selalu satu kesatuan yang utuh. Guru memberikan suatu kesatuan situasi atau bahan yang mengandung persoalan-persoalan, di mana anak harus berusaha menemukan hubungan antar bagian, memperoleh insting agar ia dapat memahami keseluruhan situasi atau bahan ajaran dalam teori Gestalt. Terdapat konsep penting yaitu insting. Insting adalah pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian di dalam situasi permasalahan.
Baiklah, sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.